habis energy. Baru dia semangat untuk share. Jom. Tepuk tangan. Nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik teman-teman, semoga semua masih bersemangat ya. Nah, ini adalah jam siang. Kita setelah selesai makan siang, semuanya udah siapkan. Masuk kena alert dengan skrin tu lah, tak perasan. Skrin tu. Oke. Tengok skrin. Saya akan share slide ya. Kita ada terlambat sedikit, nggak apa-apa. Saya akan jelaskan ini. Oke. Nah, kemarin kita udah cerita tentang leadership sebagai basic dari kita membangun bisnis kita, dan tadi pagi kita share tentang bagaimana kita memulai agar kita bisa membuat satu dreams, satu goal ya yang kita ingin capai. Nah, siang ini saya akan share untuk teman-teman semua, semoga ini bisa jadi bekal ya. Volume saya kecil ya. Gak jelas. Oke. Sudah? Suaranya sudah jelas? Saya? Jelas, oke. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman semua. Saya akan share sedikit fundamental bagaimana cara teman-teman membangun satu basis customer dengan berbagai DMO dan bagaimana cara mengolah member dalam membangun royalty. Nah, kenapa saya sebut membangun royalty? Karena kebanyakan orang itu melakukan bisnis ini, mereka nggak paham dengan apa yang permainan sesungguhnya ya. Permainan kita itu adalah bagaimana kita membangun royalty, bukan sekedar punya volume point besar, bukan sekedar punya customer banyak, tetapi bagaimana membangun royalty. Makanya dreams dan leadership itu sangat penting untuk kita pahami. Nah, siapa yang ingin jadi president's team tapi belum jadi-jadi juga? Ya. Nah, kita akan cerita kenapa dia belum jadi-jadi juga gitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman sudah lama di Herbalife tapi belum juga jadi president's team, teman-teman harus menyadari dan mengetahui hal di bawah ini agar teman-teman tahu sebab kenapa belum juga jadi. Ya. Yang pertama, kenapa kita belum juga jadi president's team? Kenapa belum juga next level? Karena pertama kita kurang orang, kurang supervisor aktif di first line. Jadi apapun sebabnya, jawabannya ini, kenapa nggak naik level? Ya karena kita kurang orangnya. Yang kedua, karena kita orangnya mungkin sudah cukup banyak, mungkin ada seorang millionaire team punya 100 supervisor di 3 level, tapi VP organisasinya kurang di 3 level itu, sehingga dia tidak mencukupi untuk 10.000 royalty override. Jadi kalau teman-teman belum naik level juga setelah beberapa tahun di Herbalife, cek ini. Apakah yang teman-teman lakukan setiap hari itu menghasilkan, menambah orang baru yang aktif
di first line atau tidak. Now, cek di catatannya, tulis di catatannya, berapa first line supervisor aktif di tahun 2020 sampai March 2021. Selama 15 bulan ini ada berapa first line aktif lahir di organisasi teman-teman. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10 yang aktif. Ya. Nah, kalau kurang, nah itulah sebab. Karena setiap tahun kita ada masa rekualifikasi. So, ini harus surplus, tidak boleh minus ya. Nah, kemudian lihat cek VP organisasi, 3 level. Adakah incremental, mungkin 2%, 5%, 10% setiap 3 bulan, setiap 4 bulan. Kalau nggak ada, nah berarti 2 hal ini yang perlu teman-teman cek. Apa sebabnya? Kenapa ini terjadi? Kurang orang dan kurang VP organisasi ini. Pertama, kurang aktif melakukan DMO. Apalagi setahun terakhir kita mungkin bisa menjadikan banyak alasan dalam hidup ini untuk tidak bekerja, untuk duduk-duduk aja, untuk tidak fokus, ya. Nah, kalau kita nggak aktif melakukan DMO, ya DMO-nya terserah teman-teman apa, mau sosial media, mau offline, mau street pitching, mau roadshow, mau shake party, mau COI, itu nggak penting. Yang penting adalah dia harus aktif. Nah, teman-teman harus tahu berapa frekuensi dari DMO yang harus dilakukan untuk melahirkan satu customer. Kalau teman-teman misalnya sosial media, mau posting 10 untuk dapat satu customer, posting 100 untuk dapat satu customer, itu teman-teman harus tahu angkanya. Kalau kurang, maka teman-teman tidak akan punya cukup customer dan tidak akan punya cukup member baru setiap bulan. Dan itu menyebabkan kita tidak naik level. Yang kedua, saya sebut katakannya kurang amanah dalam melakukan coaching dan bonding. Ya, sehingga tidak terjadi retention pada customer kita. Tidak terjadi customer seumur hidup. Padahal kita tahu bahwa circle of success-nya Herbalife adalah mempunyai lifelong customer. Teman-teman mau naik jadi President's Team, at least harus punya 2.000 orang di 3 level yang setiap bulan minum 100 volume point. Baru teman-teman bisa jadi President's Team. Kalau 75 volume point berarti sekitar 3.000 lebih kurang customer ataupun punya ID ataupun tidak punya ID, yang jelas dia minum Herbalife. Kalau average-nya 75 poin, at least punya 3.000 lebih kurang ya. So, fokus kita adalah punya customer yang terus minum seumur hidup. Nah, kenapa lagi yang ketiga yang terjadi? Kurang paham terhadap support system. Ya, tidak terjadi konversi dari customer untuk menjadi member yang berbisnis. Kebanyakan orang melakukan bisnis ini dia one-on-one. Dia pitching orang itu di meja makan, di kantor, di restoran. Dia nggak paham bahwa support system, HOM, STS, dan event-event semacam itulah yang mengkonversi seorang customer atau member menjadi bisnis. Ya, orang yang terkonversi menjadi bisnis di event itu jauh lebih kuat daya tahannya, bertahannya, retentionnya dibanding orang yang kita cuma motivasi secara langsung. Ya. Yang ketiga, yang keempat adalah kurang gigih mengejar kualifikasi. Sehingga walaupun teman-teman lahirkan supervisor banyak, kalau teman-teman tidak punya kegigihan mengejar kualifikasi-kualifikasi yang Herbalife ataupun internal organisasi teman-teman buat teman-teman tidak kejar, maka tidak akan terjadi supervisor yang aktif. Dia hanya cuma member atau customer yang punya ID dan punya diskon 50%. Oke. Ini adalah 4 hal kenapa kita enggak naik-naik level, ya. Nah, bagaimana agar 4 kekurangan tadi bisa dihilangkan dan kita menjadi super aktif? Nah, ini yang paling penting kalau teman-teman ingin naik level dalam 2-3 tahun ke depan menjadi President's Team. Nah, pertama, semua orang di Herbalife kalau ditanya, kamu ngapain di Herbalife? Ya, selain untuk sehat,
maka dia akan bilang ingin punya penghasilan, ingin sukses. Nah, saya membagi ada dua jenis dari coach di Herbalife. Yang pertama adalah orang yang ingin extra income harian saja. Ya, kalau ingin punya extra income harian, dia main around sekitar 500 ke 1000 VP. Lebih kurang di situ mainnya. Kadang dia punya customer, kadang enggak, dia ada repeat order beberapa, ya dia mungkin dapat sekitar 500 sampai 1000 ringgit mungkin, lebih kurang di situ mainnya. Ya. Nah, ini adalah kebanyakan orang. Yang kedua adalah jenis yang memang mau bangun royalty, dia mau jadi President's Team, dia mau punya uang banyak. 3 JT itu 3 juta, 1000 ringgit, lebih kurang segitu. Oke. Nah, pertanyaannya, apa beda jenis coach yang A dengan jenis coach yang B? Dari sisi income berbeda. Coach tipe B itu punya income bisa 100 kali, bisa 200 kali, bisa 300 kali, bisa 400 kali, bisa lebih dari 500 kali lipat, kali ganda, dari orang tipe A. Kalau dari jelaskan seperti ini, maka kalau ditanyakan, kamu mau jadi tipe A atau mau jadi tipe B? Maka semua orang akan jawab mau jadi tipe B. Sebagian besar orang akan jawab mau jadi tipe B. Tapi mereka nggak pernah tanya, apa syaratnya untuk bisa jadi tipe B? Teman-teman harus tahu, untuk menjadi coach yang tipe B, yang membangun royalty, yang punya income 200, 300, 400, lebih dari 500 kali dari tipe A, teman-teman ada konsekuensi, ada syarat, ada harga yang harus teman-teman keluarkan untuk menjadi tipe B. Apa itu? Dan jawabannya harus betul. Syaratnya untuk membangun royalty, jawabannya harus ini. Kalau jawabannya tidak yang ini, maka teman-teman tidak akan pernah membangun royalty. Oke, saya kasih tahu jawabannya adalah ini. Apapun yang teman-teman kerjakan, harus wajib kudu fardu ain melahirkan minimal 3 sampai 4 supervisor aktif di first line. Ini dia. Kalau yang teman-teman kerjakan setiap hari tidak melahirkan 3 sampai 4 supervisor aktif di first line per tahun, maka tidak akan ada growth. Dia hanya akan ada productivity. Teman-teman dapat income tapi tidak bisa bertumbuh. Tidak ada growth ya. Nah, ini dia jawabannya. Carilah cara belajar, bekerja, evaluasi, bikin plan, evaluasi, action, bikin plan, evaluasi. Bagaimana caranya melahirkan 3 sampai 4 minimal, ya itu udah minimal, ya supervisor aktif di first line, harus di first line. Oke. Nah, untuk bisa membangun first line seperti ini setiap tahun, maka teman-teman harus ada satu struktur berpikir. Struktur berpikirnya adalah seperti ini. Pertama, teman-teman harus buat goal. Goal ini harus dibuat di awal bulan, kemudian di awal 3 bulan atau 90 hari, yang ketiga di awal tahun. Jadi setiap bulan kita buat goal. Setiap awal 90 hari kita buat goal baru. Setiap awal tahun kita buat goal. Nah, goal seperti apa yang dibuat, Dok? Bukan goal sembarang goal, ya. Ada ketentuan membuat goal ini. Dan harus seperti ini dibuatnya. Kalau nggak seperti ini teman-teman buat, teman-teman nggak akan lahirkan supervisor dan tidak akan membangun royalty. Karena selama ini semua orang buat goal, tapi kan nggak naik level kan. Ya goal aja berapa mau 2.500 berapa mau 5.000 mau berapa goals 10.000 hanya sekedar itu. Tapi dia nggak bisa naik level. Mungkin dia achieve 10.000 VP setiap bulan, tapi dia nggak naik level. Kita lihat banyak orang seperti itu. Oke, atau yang 2.500, 3.000 terus main di situ, main 5.000, tapi dia nggak naik level. Kenapa? Karena ada ketentuan membuat goal ini. Nah, goal yang teman-teman buat itu wajib di-set
sesuai dengan kalender event. Oke. Saya nggak tahu training apa yang ada di Malaysia, tapi kalau di Indonesia ada nama Leadership Development Retreat. Training ini syaratnya untuk supervisor 4 kali 2.500, untuk world team 4 kali 3.000, untuk tab team 4 kali 3.500. Itu untuk attend general training. Nah, saya nggak tahu mungkin di Malaysia ada yang semacam itu ya. Jadi dia terus gitu. Nah, at least teman-teman buat settingan goal itu sesuai dengan kalender event seperti ini. Kalau di Indonesia ada LDR, kenapa ini yang saya jadikan acuan ya, standar? Karena ini adalah training rutin dengan syarat VP tertinggi. Kalau di Indonesia mereka berkualifikasi di LDR, semua training yang lain mereka sapu bersih, ikut semua. Ada World Team School, ada NC Retreat, ada World Team Training, ada Supervisor Workshop. Nah, mereka ikut semua, bisa ikut. Karena yang lain-lain itu biasa di bawah itu. Oke, dia harus align dengan kalender event. Yang kedua, kalender event yang ada adalah spektakuler dan ekstravaganza. Teman-teman harus buat settingan ini. Goal yang berkaitan dengan spektakuler dan ekstravaganza. Bukan untuk sekedar hadir, tetapi untuk hadir dengan berkualifikasi. Apakah ada leadership trainingnya? Kalau dulu kita ada party atau VIP, atau mungkin ada hadiah-hadiah lain yang diberikan corporate di Malaysia untuk para qualifier dengan VP tertentu, teman-teman harus setting goal bulanan, per 3 bulan, atau tahunan teman-teman, itu dengan kalender event spektakuler atau kualifikasi-kualifikasi yang ada di ekstravaganza ataupun di spektakuler. Nah, yang terakhir adalah dengan vacation. Kenapa? Karena vacation ini kualifikasinya besar, tinggi. Otomatis orang yang berkualifikasi vacation itu lebih dekat, lebih mudah untuk menduplikasikan banyak hal ya. Oke. Nah, kenapa harus dikaitkan dengan event? Dengan time schedule dari event. Kita akan bedah sedikit ya. Teman-teman lihat, Herbalife itu luar biasa membantu kita melakukan pertumbuhan ya. Ekstravaganza. Ekstravaganza yang hadir adalah supervisor ke atas. Semua partisipan kualifikasi minimalnya adalah seorang supervisor. Materi yang diberikan, standar materi dari ekstravaganza itu adalah bagaimana menjadi active world team. Kita pergi ekstravaganza, saya udah 9, 10 kali pergi, 9 kali pergi ekstravaganza, semuanya siapapun speakernya, ceritanya tentang bagaimana menjadi active world team. Dengan berbagai teknik bercerita, dengan berbagai story, intinya adalah bagaimana orang yang pulang dari ekstravaganza, itu mereka mau mengejar active world team. Ya kan? Nah, cara menjadi active world team adalah kita melakukan 4 sampai 6 bulan kali 2.500 berturut-turut. Ada 2 kali 5.000 atau sekali 10.000, ada 1 kali 500 RU. Artinya, supervisor yang hadir di ekstravaganza diajarkan untuk mendapatkan sebanyak mungkin orang baru. Kalau enggak, dia sulit untuk mengejar 500 RU dalam 6 bulan kalau dia enggak punya orang baru. Dia akan kesulitan mencari 10.000 atau 5.000 kalau dia nggak punya orang baru, nggak mungkin dia beli. Terus-terus melakukan 2.500 kalau dia nggak punya orang baru. Maka semua supervisor yang pulang dari ekstravaganza akan berlomba-lomba, akan bekerja keras untuk mencari supervisor orang sebanyak-banyak mungkin, member baru sebanyak mungkin. Nah, dia mulai kerja Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dapat mungkin 30 orang member baru selama 6 bulan bekerja. 30 orang member baru. Nah, kemana orang baru ini dibawa? Semua orang baru ini dibawa ke spektakuler. Kita akan promosi spektakuler habis-habisan. 30 orang baru, member baru kita ini, kita ajak pergi spektakuler.
Nah, siapa yang hadir di spektakuler? All qualifier untuk spektakuler adalah member. Non-supervisor boleh ikut. Nah, materi, topik yang dibahas, tema yang dibahas di spektakuler adalah bagaimana menjadi supervisor aktif. Ini adalah polanya. Ya. Ini adalah pattern yang dibuat oleh Herbalife. Topik yang dibahas di spektakuler adalah bagaimana menjadi supervisor aktif. Dia nggak cerita yang lain, karena yang hadir adalah member. So, semua member yang hadir di spekta akan berusaha menjadi supervisor aktif dalam 2, 3, 4 bulan. Oke? Mungkin ada yang baru jadi supervisor, mungkin yang kita rekrut di Juni, di Juli, di Agustus, mereka sudah selesai supervisor waktu dia datang ke spekta pertamanya. Tapi mereka belum tahu lagi mesti ngapain. Mereka baru berkualifikasi di level marketing plan, belum sebagai supervisor aktif yang memang mengerti apa yang harus dia buat. Tapi di spekta dia dikasih ilmu tentang bagaimana menjadi supervisor aktif. Apa keuntungannya menjadi supervisor aktif? Bagaimana menjadi world team? Seperti itu. Dan akhirnya mereka pun menjadi supervisor aktif dan kemudian kemana mereka dibawa? Dibawa lagi ke extravaganza. Dari Januari sampai Mei sampai Juni mereka bekerja untuk menjadi supervisor dan mungkin melahirkan 1-2 orang supervisor, dibawa pergi ke extravaganza berikutnya. Dan di situ kemudian mereka kembali mendapatkan training tentang bagaimana menjadi active world team. Siklus ini terus berputar. Kalau teman-teman memahami betapa extravaganza dan spektakuler itu adalah mesin pencetak presiden tim kita, dia merupakan ritme, pattern yang dibuat oleh Herbalife dengan membawa orang ke situ dan kemudian mengaplikasikan apa yang kita dapatkan dari sana, maka teman-teman akan dengan mudah membangun organisasi atau royalti teman-teman. Nah, kebanyakan orang tidak memahami ini, sehingga dia datang pergi sendiri, datang pergi sendiri, datang pergi sendiri. Dia kan, dia nggak pernah bawa orang baru. Kalaupun dia ada bawa orang, dia nggak pernah betul-betul memperhatikan apa yang diberikan di situ, sehingga pulang ya pulang. Ya, dia bawa 5 orang pergi extravaganza, pulang hilang 5-5-nya. Karena yang datang itu nggak siap, merasa terintimidasi dengan materi yang disampaikan, merasa nggak mampu dan semacamnya. Nah, jadi kalau extravaganza, kita mau ada extravaganza walaupun dia virtual, teman-teman harus pastikan beli tiket dan kemudian bawa sebanyak mungkin supervisor teman-teman ke situ. Ya. Dan pada saat teman-teman hadir besok di virtual extravaganza itu, teman-teman duduk yang rapi, jangan sampai terdistract, bahkan kita yang di rumah nih kumpul mungkin dengan beberapa supervisor kita, mendengarkan bersama-sama, jangan saling ngobrol, bicara-bicara nggak jelas, perhatikan fokus, dan kemudian selesai dari situ, lakukan post-event meeting, apa yang mau dilakukan setelah pulang extravaganza. Intinya teman-teman menjadi active world team. Apapun level teman-teman, semua jadi active world team baru. Selama 6 bulan setelah extravaganza. Baik yang belum pernah jadi active world team maupun yang sudah pernah dulu mendapatkan bonus $500 itu. Pulang jadi active world team lagi. Maka teman-teman akan punya 5, 10, 20, 30 fresh member untuk dibawa ke spektakuler 2022. Dan itu akan terus bergulung seperti itu polanya. Nah, di Indonesia ada LDR, ada vacation, ini berada di antara 2 event besar tadi, spekta dan extravaganza. Ini yang menjaga semangat kita untuk terus bekerja, terus mengejar posisi active world team dan atau yang member mau jadi supervisor. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah kalender yang dibuat atau schedule atau pola yang dibuat oleh corporate untuk memudahkan kita membangun satu step-step, ya, tahapan-tahapan membangun royalti. Jadi 6 bulan pertama, oke, royalti saya baru 300. Saya mau naikkan dia 500. Saya pakai momentum extravaganza. Nanti next dia mau naik 1000, saya mau jadi get team. Pakai momentum spektakuler 2022. Saya mau naikkan dia 1500, pakai terus seperti itu, pakai momentum extravaganza 2022. Terus seperti itu. Ya. Nah, itulah struktur berpikir kita dengan
setting goal. Nah, setelah kita menentukan goal kita berdasarkan kalender event yang kita mau pilih, maka teman-teman putuskan pilih mau ikut yang mana dan mau bawa berapa orang. Hanya dengan cara inilah teman-teman bisa melahirkan 3-4 minimal supervisor dalam setahun. First line. Dan kemudian menduplikasikannya. Kalau nggak seperti ini, struktur berpikir teman-teman, maka teman-teman akan kesulitan membangun royalty. Sering ada yang tanya saya, apa iya harus kayak gitu, Dok? Lah, yang nggak kayak gini kan nggak naik kan, udah 3 tahun, udah 5 tahun, udah 7 tahun di Herbalife, gitu-gitu aja kan, belum juga naik. Nah, tapi yang memang bawa orang lagi, orang baru lagi, memang dia ada growth. Mau sepelan apapun, mau seslow apapun, tetap dia growth karena dia new people. Dia new people. Oke? Dan kalau kita bekerja membawa orang baru, otomatis tim kita melihat, oh, sponsor saya bawa orang baru. Oh, sponsor saya tetap bekerja. Kalaupun dia masih belum ngerti caranya, dia akan tanya dan kita tahu cara memberitahunya karena kita melakukan. Nah, pola struktur berpikir seperti inilah yang membuat setting goal kita itu powerful untuk mendorong dan menarik kita menuju next level. Ya, membangun royalty yang lebih besar. Nah, inilah strukturnya. Nomor 1 kita setting goal, nomor 2 setting goalnya harus dikaitkan dengan kalender event, nah yang ketiga kita tentukan kita mau ikut event yang mana, kualifikasi yang mana, dan mau bawa berapa orang. Nah, dengan begitulah teman-teman akan bisa memenuhi syarat membangun royalty, yaitu melahirkan minimal 3-4 supervisor aktif di first line dan menduplikasikannya setiap tahun. Nah, kenapa harus setiap tahun, Dok? Ya, karena kita ada fase, ada periode, ada masa untuk recall. Ya, kalau kita nggak begini, nanti kita nggak recall, atau downline kita nggak recall, kita udah capek-capek kerja setahun, nah, dia hilang. Ya, nah, itu jangan sampai terjadi di diri kita. So, setiap hari syarat mutlak mindset kita adalah seperti ini. Ya, kita mulai dari S, stok. Ya, stok ini kita harus punya stok yang cukup. 1000 VP yang mau kita putar, 1500 VP harus ada di rumah untuk kita siapkan, ya, untuk kita makan, use, ya, kemudian kita talk to people, ya, ini kita harus belajar di sistem. Ini adalah harga mati, nggak boleh enggak, karena how to talk to people itu ada etikanya, ada DMO yang harus kita pelajari yang berkembang terus. Ya, how to talk to people ada etika dan DMO yang berkembang terus. Nah, kita harus belajar di sistem. Nah, ngapain kita talk to people? To recruit, untuk meretail, merekrut, meretention, dan mereplace. Ini adalah daily activity, day-to-day business. Dan semua ini kita tetap masukkan ke dalam sistem. Ada HOM, ada STS, dan semua event lainnya. Tujuannya kita melakukan ini setiap hari berulang-ulang adalah mengejar kualifikasi. Kalau teman-teman nggak kejar kualifikasi, maka tidak akan terbentuk VP organisasi yang cukup mengantarkan teman-teman next level di 3 level itu. Ya, where the button. Oke, nggak tahu. Use where talk adalah fondasi bisnis Herbalife. Kalau ada yang salah dari bisnis kita, cek use where talk kita. Pasti ada yang nggak kena dengan itu, ya, oke? Nah, ini adalah rumus yang saya buat sendiri. Nggak ketemu nih rumus di tempat lain, tapi ya ginilah kira-kira ya. Oke, semoga teman-teman paham untuk yang ini ya. Nah, so resumenya atau kesimpulannya, teman-teman pilih event yang mana teman-teman mau ikut, mau bawa berapa orang, ya. Nah, pilihan ini akan memberikan kita dan tim kita goal dengan alasan yang jelas, ya, untuk melakukan pekerjaan kita dari awal bulan, awal 90 hari, awal setahun, dan settingannya akan membuat kita melahirkan 3-4 supervisor aktif di first line setahun.
Nah, setelah itu kita akan membangun royalti, ada orang baru lagi, ada orang baru lagi. Kenapa? Karena kalau kita punya 8 supervisor, kalau kita mau jadi millionaire team, tentu kita harus menambah jumlah ini. Nggak mungkin yang 8 orang disuruh main 10.000 semua kan. Tentu kita harus tambah jumlahnya. Mereka harus tambah jumlahnya. Mereka juga ingin naik level. Tim kita juga ingin naik level. Kita harus lahirkan supervisor dan kita ajarkan cara pada tim kita untuk melahirkan supervisor juga. Nah, seperti ini. Teman-teman screenshot aja. Ya. Jadi kalau teman-teman tahu caranya bagaimana melahirkan supervisor aktif ya dalam 12 bulan di first line, maka second line-nya insya Allah akan lahir juga dan terus duplikasinya seperti itu. Maka para teman-teman yang World Team ingin jadi Get Team di tahun 2021 ini masih banyak waktu, masih 8 bulan lagi. Masih mungkin ya kerja fokus lahirkan 2. Ada 4 orang first line selama setahun dan kemudian ajarkan mereka melahirkan first line. Maka teman-teman akan punya 8 orang supervisor sampai akhir tahun ini dan kemudian bisa berkualifikasi menjadi seorang Get Team dan terus menduplikasikannya 2-3 tahun ke depan. Insya Allah teman-teman sudah berada di posisi millionaire team atau minimal atau mungkin sudah sampai di President's Team. Oke. Nah, di sini ada saya sebut ya. Oke, sorry. Temukan bagaimana cara melakukan 2.500 total volume point setiap bulan. Teman-teman harus menyadari bahwa total volume point kita itu tidak ada hubungannya dengan royalti secara langsung. Karena banyak orang main besar di Herbalife, main 5.000, 7.000, 10.000, and still dia tidak jadi President's Team. Karena bukan itu. Karena pembentuk dari total volume point itu ada beberapa bagian, ya. Nah, kalau dia tidak balance, maka kita nggak akan bisa membangun royalti itu. Nah, kita mengetahui bahwa circle of success Herbalife adalah membangun basis customer, ya. Ini adalah lifelong customer, orang dan VP-nya yang banyak. Jadi orangnya banyak, customer kita banyak, dan pemakaiannya banyak gitu. Konsumsinya banyak. Oke. So, di sini adalah tujuan dari kita berbisnis Herbalife memiliki lifelong customer yang banyak. Oke, ada kata C atau customer. Ya. Customer ini apakah datang dengan sendirinya? Tentu tidak. Dia harus ada DMO. DMO inilah yang akan memberikan kita customer. Maka teman-teman harus mau melakukan DMO itu. Dari tanggal 1 sampai end of month, kita sibuk melakukan DMO untuk mendapatkan new customer. Nah, setelah customer ini kita dapatkan, apakah otomatis dia akan menjadi lifelong customer? Jawabannya enggak. Jangankan customer, Get Team aja ada yang get lost dari Herbalife. Oke? Nah, so harus ada activity, harus ada aktivitas untuk meretention dari ya customer-customer yang sudah kita dapat. Karena sebagian besar customer itu kalau kita tidak bonding, tidak kita edukasi, maka mereka tidak akan bertahan. Oke? Nah, apa aktivitas yang bisa kita lakukan agar customer itu bertahan? Ya, kita bisa lakukan berikan reward, NC loyalty point dan semacam itu, ya. Kita bisa lakukan edukasi, kita bentuk komunitas, fit club bersama, olahraga bersama, atau makan-makan bersama, naik lagi terus turun lagi bareng-bareng gitu bisa aja ya. Intinya harus ada aktivitas. Nah, setelah mereka melakukan aktivitas itu, mereka akan sangat mencintai Herbalife. Oke? Mereka akan sangat mencintai Herbalife. Ya. Mereka akan sangat mencintai Herbalife, tetapi apakah semua pencinta atau loyal atau product lovers ini akan selamanya makan Herbalife? Jawabannya enggak, teman-teman. Kenapa? Biasanya mereka akan mengaitkan alasannya dengan cost, harga, ya. So kita harus melakukan
sesuatu, saya sebutnya customer discount plan. Kita harus ada rencana bagaimana caranya si customer ini mendapatkan diskon sehingga dia bisa beli lebih hemat. Yang paling gampang adalah kita kasih member, kita sign up, activate account-nya, dapat diskon 25%, 35%, 42%, bahkan bisa 50%. Oke. Nah, apakah orang-orang yang sudah punya diskon ini otomatis akan menjadi lifelong customer? Jawabannya enggak. Sama seperti saya bilang tadi, jangankan yang punya diskon 35%. Sering kita mendengar ada orang, seorang multi member yang bulan ini rekognisi, punya penghasilan sekian-sekian ringgit, dan 3 bulan dia entah berada di dunia mana, nggak nampak lagi batang hidungnya. Ya kan? Atau seorang get team, thank you Herbalife, saya dapat income sekian, gitu kan. Dan setahun ke depan dia nggak nampak lagi batang hidung. So, membership, ID kita tidak menjamin orang itu menjadi seorang lifelong customer. Berarti harus ada satu activity untuk meretention member. Nah, di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia lebih kurang saya hanya mengetahui ada 2 cara activity yang paling powerful untuk meretention member. Yang pertama adalah ambassador program, yang kedua adalah member activation program. 2 ini yang saya tahu. Mungkin orang lain ada buat, tapi ya lebih kurang kayak gini-ginilah. Oke, ada ambassador program dan member activation program. Nah, kita berusaha memasukkan semua customer dan member kita, customer baik yang punya ID maupun yang tidak punya ID, itu melakukan ambassador program atau member activation program. Oke? Agar para member kita ini mulai melakukan recruiting. Siapa yang mereka rekrut? Yang mereka rekrut adalah COI mereka. Oke? Kalau mereka sudah melakukan ini dengan program ambassador maupun program member aktif, maka mereka akan punya extra income. Oke? Dan extra income inilah ternyata yang membuat orang-orang itu mau terus-terus beli Herbalife. Saya selama 10 tahun ini melihat, mungkin teman-teman ada yang lebih lama dari saya di sini, saya hanya mendetek 2 jenis, 2 tipe customer, baik yang punya ID maupun yang tidak punya ID, yang mau terus-terus beli Herbalife. Yang pertama adalah orang yang punya penghasilan dari Herbalife. Orang ini akan beli Herbalife setiap bulan. Siapa LLC saya adalah para supervisor saya yang berbisnis. Kalau dia nggak bisnis, dia belum tentu lifelong customer saya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tipe yang kedua dari LLC atau lifelong customer adalah orang yang punya diskon yang cukup besar menurut dia. Maka orang ini akan beli Herbalife walaupun nggak tiap bulan, tapi at least tahun itu beberapa kali dia akan beli. Mungkin 3 bulan sekali, mungkin 2 bulan sekali, mungkin 4 bulan sekali. Tapi dia merasa dia punya diskon yang cukup besar. So, kita harus bisa membuat ini, ya. Atau kadang-kadang mungkin diskonnya nggak besar, tapi kita berikan katakanlah bundling package gitu ya. Kita beri hadiah, Herbalife kasih reward atau kasih promotion, ada tas, ada botol, ada macam-macam, sehingga dia merasa itu ada value lebih. Hanya 2 tipe ini LLC itu. Tapi tentu sudah mendapatkan edukasi, dia sudah rasa produk ini bagus, kan ya kan, dia dapat manfaat. Tapi orang yang dapat manfaat tanpa punya penghasilan dari Herbalife ataupun tidak merasa ini murah, maka dia tidak akan terus-terus beli Herbalife. Nah, yang paling gampang adalah kita bantu mereka punya extra income. Kita harus buat satu activity bagaimana ambassador program dan map ini betul-betul terjadi dengan sendirinya. Nah, apa yang saya lakukan nanti saya akan cerita ya. Mudah-mudahan sempat. Nah, kemudian LLC ini kita konversi jadi pebisnis dan kemudian circle ini jalan terus sehingga kita membangun satu bisnis atau royalty override yang terus bertumbuh. Nah, ada 4 pilar flow kerja membangun royalty. Pertama adalah satu strategi yang solid untuk mendapatkan customer. Yang kedua adalah struktur yang kuat untuk mempertahankan customer.
Yang ketiga adalah support system untuk membantu mengconvert customer menjadi pebisnis. Dan kemudian training yang tersistematis untuk mengembangkan member bisnis menjadi supervisor aktif atau menjadi leader. Ya, ini adalah 4 pilarnya. Nah, kita tadi mengetahui bahwa ada total volume point yang harus kita kejar untuk berkualifikasi. Nah, total volume point ini teman-teman, itu kalau kita gambarkan dia seperti rumah. Ada bagian-bagian. Ya. Ada bagian-bagian. Nah, orang kalau disebut VP misalnya, berapa goal kamu? Langsung semuanya gatal-gatal, alergi, dan kemudian terjadi reaksi persensitif, dan kemudian dia malas ditanya seperti itu. Padahal sebetulnya kalau kita ditanya sama sponsor kita, kamu mau main berapa bulan ini? Kamu mau goal berapa bulan ini? Artinya sponsor kita itu akan bekerja di angka itu. Saya kalau ditanya sama press team saya dulu, nama Mas Andi, dokter mau berapa? Atau saya nggak pernah ditanya sih, saya bilang, saya disuruh, dok bulan ini 10.000 ya, kata dia. Kalau saya bilang iya, maka presiden tim saya akan bekerja di angka yang saya sudah confirm. Dia akan telepon saya, dia akan bantu saya, dia akan lihat customer saya, dia akan lihat besok saya, dia akan lihat member-member saya, dia akan minta mana roadmap customer-nya, pohon customer-nya. Dia akan minta. Dia akan tanya, ini siapa dok? Ini banyak nih customer-nya. Seperti itu. Press team saya atau sponsor saya akan bekerja di angka yang saya tentukan. Nah, tapi kalau kita a priori, kita skeptik ditanya, berapa VP kamu bulan ini rencananya? Terus ngapain tanya-tanya VP? Enggak jadi-jadi itu. Ya, saya nggak pernah ditanya, saya cuma disuruh, dok harus sekian gitu, dok harus VIP. Saya seperti itu diajar oleh sponsor saya, ya, oleh press team saya. Oke, nah tapi kalau ada orang lihat flyer vacation minimal 5.000 tiap bulan, dia demam. Angka 5.000 itu menjadi horor. Iya kan, menjadi sesuatu yang menakutkan. Oh, 5.000 dari mana dapatnya? Wah, pusing kepalanya. Ya. Jangan horor dengan 5.000. Ya. Jangan horor dengan 7.000. Berapa vacation di Malaysia? Berapa? Kualifikasinya berapa? 50.000, 70.000? 100.000? Minimal 60.000 dalam berapa bulan? 30K, 30.000 dalam berapa bulan? 10 bulan, berarti 3.000. Enaknya. Non-tap 3.000, 5.000 non-tap 12 bulan. Enaknya. Kita 10 bulan, at least 50.000, berarti 5.000 sebulan. Enak sekali ya. Enggak apa-apa. Bersyukurlah. Berarti senang aja kan gitu. 5.000, anggap 3.500, 35.000 non-tap, 35.000. Oh, yang tap 60.000 12 bulan, berarti 5.000 sama ya. Oke, good. Nah, kalau ada world team 35.000 untuk 12 bulan, berarti kan satu bulan nggak sampai 3.500, 3.000 sekitar itu ya. Nah, jangan horor, ya. Ingat teman-teman, angka 35.000, 50.000, 60.000 itu adalah total volume point. Kalau kita bicara goal berarti atau kualifikasi, berarti kita bicara total volume point. Jangan bicara nutup, jangan bicara 100 customer, jangan bicara pergi pagi pulang malam, jangan bicara nanti ribut sama suami, anak nggak ada yang ngurus, jangan ke situ pikirannya. Just cukupkan berapa? Oh, 60.000. Oh, itu adalah total volume point. That's it. Itu hanya angka. Nah, kemudian kalau kita bicara TVP, total volume point, maka kita bicara ada komposisi pembentuknya.
Ada 5 komposisi pembentuk total volume point. Yang pertama adalah kamar A, yaitu konsumsi pribadi, kamar B new customer, kamar C upgrade dan cross selling, kamar D adalah repeat order, dan kamar E adalah downline volume business, artinya downline volume yang mau jadi supervisor. Kalau dalam 12 bulan teman-teman melahirkan 4 supervisor, berarti dari 60.000, berarti 35.000 tadi ya, 35.000 ada 16.000 volume point orang lain yang carikan untuk kita. Apa kita takut? Ya kan? Kalau kita benar dalam berpikirnya, oh ini hanya total volume point dan ini ada pembentuknya. Salah satu kamar pembentuk total volume point adalah downline volume business, artinya downline volume yang ingin jadi supervisor. Kalau saya targetkan dalam 12 bulan ini saya lahirkan 4 supervisor first line, maka dari 35.000, 16.000 orang lain yang carikan untuk saya. Kenapa saya nggak berkualifikasi? Nah, begitu cara berpikirnya. Nah, kemudian saya punya customer banyak. Nah, ada repeat order, ada kamar repeat order. At least sebulan saya bisa repeat order 1.000, 12 bulan 12.000. Tadi udah dapat 16.000 tambah 12.000, udah 28.000. Orang lain sudah ada sumbernya. Sehingga saya pasti bisa dong, kan gitu. New customer, ya udah saya cari 2 seminggu customer baru. Cukuplah konsumsi pribadi. Terus ada upgrade dari customer baru. Nah, 35.000 itu kecil. Make sense. Nah, seperti itu teman-teman cara kita berpikir. Oke? Oh, VIP extravaganza perlu berapa VIP? 5.000 VIP, 6.000 VIP, 2 kali, 3 kali. Berarti 18.000. Kalau dalam 4 bulan, 5 bulan ini saya lahirkan 2 supervisor, berarti 8.000 dari 16.000, 18.000 sudah ada orang yang bantu. Kenapa kita mesti tidak berkualifikasi? Nah, seperti itu kita berpikirnya. Oke? Jadi cara kita melihat volume point goal itu menentukan bagaimana cara kita mengejar atau bekerja, ya. Oke. Nah, so new customer adalah darah segar untuk bisnis Herbalife. Tanpa new customer tidak ada pertumbuhan bisnis. Jadi setelah teman-teman tentukan VP-nya berapa, teman-teman mulai tentukan jumlah customer per minggu yang dibutuhkan. Kalau mau 2.500 ke 3.000 itu minimal 2 new customer per minggu sudah harus wajib kudu fardu ain. Nggak bisa lagi ya. Dikurangi 2 minimal seminggu. Jadi 3 hari 1 customer, 3 hari 1 customer. Oke, buat jadwal kerja, buat catatan activity, ya, gunakan form, ya. Nah, evaluasi mingguan bersama sponsor atau mentor teman-teman. Ke atas, jalur ke atas. Jangan ke samping, ke atas, ya. Activity demo harian. Oh, saya melakukan ini setiap hari seperti ini. Berapa leads harian masuk dan berapa closing seminggu. Kalau kurang, tambah. Kalau sudah banyak, rasanya udah capek, berarti adjust tekniknya, belajar. Ya, supaya lebih expert, lebih master. Nah, oke. Ini seperti tadi saya bilang ya. Jadi kalau kita bicara 35.000, tadi 35.000 ya. Nah, itu hanya TVP. Artinya kita bicara pembentuk dari TVP itu, ya. Oke, ini dia ya, yang tadi saya cerita ya. Jadi 2.500 minimal 2 customer per minggu. Nah, kalau teman-teman yang DMO-nya online, maka perlu traffic yang lebih besar, perlu leads yang lebih banyak untuk dapatkan 1 closing. Jadi nggak sama dengan yang offline. Kalau bisa offline tuh 5 customer kita udah bisa close, 5 leads sudah bisa closing 1, mungkin di online mungkin perlu 20 leads untuk closing 1. Jadi teman-teman harus pastikan angkanya harmoni, selaras dengan atau align dengan kegiatannya ya. Oke. Ini jadwal kerja yang saya buat sampai sekarang. Biasanya minggu pertama saya akan kerja untuk cari customer sebanyak mungkin. Biasanya saya dapat minggu pertama itu 3, 4. Kalau dulu itu setiap hari saya minimal 1. Nah, minggu kedua saya mulai DMO bersama tim biasanya. Kalau dulu masih online, saya pergi sama tim, jalan, roadshow, itu minggu kedua. Saya dapat customer, tim saya dapat customer, sekalian tell show, try do. Nah, kalau sekarang kita online, biasanya kami ngumpul, kemudian belajar membuat posting, belajar menjawab leads. Dan tim saya masih ada yang buka NC, jadi saya kunjungilah. Nah, kemudian minggu ketiga biasanya kita mulai bekerja dengan customer atau member kita. Kita mulai upgrade MAP, karena kita mau cari downline volume business. Minggu keempat,
Biasanya selain kita tetap kerja DMO pribadi, kita tambahkan menggali COI dari customer supaya menjalankan ambassador program. Ingat, kita perlu MAP dan ambassador program untuk mencari lifelong customer. Nah, dalam melakukan DMO ini teman-teman harus punya prioritas. Di kepala kita itu harus Herbalife. 24 jam. Terus kapan makan, kapan sholat, kapan keluarga, Dok? Aturlah. Kalau ditanya apakah kita sholat 24 jam, enggak kan? Nah, teman-teman boleh buat satu workshop sendiri, tulis jadwal hidup teman-teman selama 1 minggu ngapain aja, hitung berapa jam untuk DMO. Berapa jam untuk DMO. Biasanya kurang dari 3 jam, 4 jam seminggu. Saya udah buat workshop di tim saya, 3-4 jam. Tapi kalau yang volume poinnya bagus, at least dia punya 20 jam untuk DMO. Yang volume poinnya di atas 3.000, 4.000, 5.000, di atas 20 jam seminggu untuk DMO saja. Di luar coaching, di luar mentoring, di luar yang lain-lain. Hanya untuk DMO saja 20 jam seminggu. At least itu. Memiliki prioritas. Atur jadwal hidup teman-teman. Oh, saya masih part-time, Dok. Saya mulai bisnis Herbalife part-time sampai saya jadi millionaire team. Ya, saya part-time. Saya kerja dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Every single day. Sampai saya millionaire team. Ya, karena paginya saya harus kerja di rumah sakit. Jam 4 saya udah kabur dari rumah sakit, cabut, pergi keluar, mulai door to door. Dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, Facebook baru-baru aja. Jadi betul-betul one on one kita presentation, dan saya buat janji dengan COI saya selama 1 tahun lebih. Oke, tapi prioritas saya adalah saya mau cari customer, saya mau jadi president's team, saya mau jadi punya financial freedom, saya mau bayar utang karena saya lihat uangnya banyak dari Herbalife. Ya, nah, prioritas saya seperti itu. Nah, kemudian ini. Nah, ini draft yang saya buat lebih kurang seperti ini. Sampai hari ini pun kami masih pakai yang seperti ini. Hanya mungkin actionnya ada sedikit-sedikit perubahan, ya, karena nggak semua bisa dilakukan lagi. Tapi Fit Club masih jalan. Kita virtual dan ada undangan setiap Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad pagi. Ya, 4 kali seminggu kita buat virtual by Zoom saja. Ya, banyak customer baru dapat dari sini. Oke, jadi harus ada prioritas teman-teman ya. Nah, kemudian ini lembar evaluasi berapa leads yang masuk, karena kita harus tahu apa yang kita lakukan dan berapa leads yang masuk dan berapa yang closing. Supaya dia bisa di-adjust terus. Nah, kalau teman-teman nggak buat catatan seperti ini, maka teman-teman tidak berperilaku seperti seorang pebisnis. Seorang pebisnis harus punya catatan, ya, tracking. Dia harus tracking bisnisnya. Kalau nggak punya, kita nggak ada bedanya sama kedai yang kedai aja mungkin punya catatan. Masa kita kalah sama mereka? Oke? Nah, jadi kalau teman-teman sudah memenuhi kamar B ini, maka teman-teman bisa dapat 8 sampai 10 minimal customer baru setiap bulan. Kalau teman-teman sudah expert melakukannya online, bisa 20, 30 new coachee, wah luar biasa. Kalau saya pribadi, sekarang rata-rata around 10, 8, 7 sampai 8 lah rata-rata sebulan. New, saya aja masih punya new customer. Ya, bulan ini selain di Nutrition Club, saya buka 3 kali kelas. Tanggal 5 kemarin, tanggal 13 besok, 1 Ramadan, dan tanggal 20 kita ada kelas 10 hari. Ya. Dan walaupun saya ber-MC, semua customer saya masuk kelas, nggak ada yang nggak masuk kelas. Oke? Jadi walaupun dia minumnya di MC, dia masuk kelas online untuk edukasinya dan upgrading-nya. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah yang pertama. Dari DMO kita dapat customer, kita lakukan aktivitas, dan kita kemudian memberkan mereka ya. Nah, ini adalah yang kedua, pilar yang kedua adalah saya sampai jam berapa? Udah selesai ya? Nah, sekitar 5 menit. Enggak. 5 menit, oke, baik. Saya cepat aja. Nah, ini ada struktur bonding dan edukasi saya. Saya pakai Nutrition Club dan kelas online ada 2. Struktur bondingnya lebih kurang ini. Rating meal plan dan form eksekusi meal plan ini diberikan hadiah setiap hari. Ya, terus ada customer day. Sekarang customer day nggak ada.
Ya, kita lakukan recognition aja by Zoom. Ya, terus poin-poin loyalty ini banyak sekali dibuat. Ya, setiap minggu itu ada dapat kita keluarkan hadiah-hadiah kecil-kecil lah. Ya. Nah, home visit kita lakukan untuk daerah-daerah yang aman yang bisa dilakukan home visit. Nah, ini boleh di screenshot aja. Ya. Ini adalah struktur edukasi dan struktur retention. Ya. Oke. Nah, untuk bonding kita lakukan seperti ini. Kita ada WLC online, kita ada program promotion khusus untuk upgrade dan cross-selling. Jadi setiap coach yang di bawah saya itu, saya minta mereka membuat satu catatan apa produk yang selalu dibeli sama customernya. Itu dibuat semacam record, dan kita tawarkan cross-selling. Misalnya dia biasanya beli shake Aldo Energy, maka kita akan posting ke dia itu bukan night works, tapi tentang kesehatan jantung. Kalau misalnya dia gemuk, ada masalah jantung, kita akan posting dulu artikel-artikel khusus tentang yang dia butuhkan, nanti baru kita udah 2-3 kali posting, baru kita posting produknya. Jadi nggak langsung, jadi sangat soft selling gitu ya. Nah itu bagus untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini adalah struktur kelas online saya. Oke, secara umum aja. Tapi intinya semua customer NC saya masuk ke sini. Oke, saya walaupun ber-NC, tim saya banyak yang ber-NC. Misalnya sekarang tanggal 11 ya, tanggal 11, closing hari ini, paket Nutrition Club, mereka mulainya tetap di tanggal 1 atau di day 1 kelas online. Jadi mulainya berbarengan, bersamaan dengan kelas online. Walaupun dia minum di NC, kalau nggak ada bulan puasa, kelas online kita mulai 2 kali sebulan, tanggal 5 dan tanggal 20. Jadi kalau tanggal 11 seperti hari ini, closing paket Nutrition Club, mereka mulai minum day 1-nya tanggal 20. Dan dia ikuti programnya itu. Tapi dia datang bolak-balik ke NC. Seperti itu, agar memudahkan proses edukasi dan retention. Ini trik-trik yang saya buat aja ya. Nah, tapi kalau teman-teman nggak itu agak ini sih ya. Nah, ini ada reward yang kami buat. Oke ya, boleh di screenshot aja. Jadi targetnya memang kita punya basis customer agar terjadi retention dan repeat order yang kuat gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan 1.000, 1.500 atau bahkan 2.000 volume point hanya dari repeat order saja. Oke. Nah, ini adalah platform grup yang kita buat. Kita pakai grup Facebook, ada grup WhatsApp, channel Telegram. Kalau YouTube channel belum jadi-jadi, ya, Instagram seperti biasa. Dan ini banyak sekali hadiah-hadiah yang kita tawarkan secara personal untuk tim, untuk customer ya. Nah, jadi dari sini kita mulai membangun satu struktur volume point. Ini adalah volume point yang saya beberapa bulan yang lalu gitu ya. Beberapa bulan yang lalu. Dicatat seperti ini, ada nama-namanya gitu, ada nomor teleponnya. Memang dicatat dia beli berapa VP, berapa upgrade-nya. Ini new customer 20 karena dia belinya satu kaleng shake, kelas 10 hari. Ini 30, ini VIP 10 2 kali karena 15 VP dan 15 VP. Kemudian ini 2 kaleng shake, 1 kaleng shake, ini minum di NC, ini 2 kaleng shake, ini paket, ini ada waktu ada jual paket sekitar 80 VP. Ini 1 kaleng shake. Nah, ini semua di-upgrade ke sini. Ini upgradingnya ya. Dan kemudian ini yang repeat order, ini orang yang lain, yang customer lama. Dan ini saya dapat 2 downline volume business yang belanja mulai dari Success Builder 2000. Nah, seperti ini membuatnya. Oke. Nah, kemudian dari yang 2 tadi itu lahir dari sini, dari Ambassador Program dan Member Activation Program. Jadi end in mind-nya adalah kita melahirkan lifelong customer agar teman-teman bisa punya volume point yang kuat ya. Oke, ini saya skip aja, nggak terlalu perlu. Nah, support system ini penting teman-teman. Dalam map itu, member kita yang mau jadi supervisor dalam 90 hari itu pastikan mereka setelah jadi supervisor,
mereka itu punya 2 calon supervisor di bawahnya. Jadi agar segera setelah mereka jadi supervisor, mereka juga punya supervisor dan bisa mulai menikmati dan membangun royaltinya. Dengan begini kita akan bisa cerita mereka untuk go world team, go active world team. Tapi kalau dia nggak punya calon supervisor, dia hanya member yang punya diskon tinggi saja. Penghasilannya cuma dari profit retail, nggak ada royalti di situ. Oke? Nah, oke, ini saya skip aja. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman harus selalu ikut training. Karena disinilah fokus yang terpenting untuk membangun knowledge dan skill teman-teman ya. Karena kita itu belum pernah ketemu dengan member kita atau calon supervisor atau calon presiden tim kita, tapi waktu kita ketemu dengan mereka, kita nggak tahu mau ngajarin apa teman-teman. Kita nggak tahu mau ngajarin apa. Karena kita sendiri tidak serius, tidak fokus, tidak all out, ya. Nah, so teman-teman kita memang harus terus belajar. Tentu 2 hari ini sharing saya nggak cukup, ya, tapi setidak-tidaknya ini bisa menjadi pemantik api semangat dan mungkin membuka pola pikir teman-teman dan teman-teman mesti gali lagi lebih cepat karena di situ semuanya akan bisa bermula. Semua keajaiban, proses keajaiban itu akan bermula dari apa yang teman-teman lakukan ini. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau terlalu cepat ataupun nggak jelas ya, karena di sini lagi hujan besar. Semoga teman-teman bisa explore lagi. Nanti saya akan share slide ini sama Pak Asakov kalau ada yang mau belajar lagi lebih detail. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Asakov. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahniah kepada semua. Sekejap.